Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, tetap semangat belajar. Kali ini kita belajar keberagaman hewan, materi kelas 4, tema 3, subtema 2, muatan IPA bersama Ustazah Niswa. Kompetensi dasar yang ingin dicapai KD 3.1, 3.8, 4.1, dan 4.8. Tahukah kamu, populasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon hingga 30 September 2020 itu tinggal 72 ekor saja. Sangat sedikit ya. Kemudian burung cendrawasih minor atau cendrawasih kuning kecil dengan nama ilmiah Paradise minor di Taman Nasional Loren di distrik Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Papua, itu hanya terdapat 8 ekor yang tersebar di wilayah Omawita dan Vanamo distrik Mimika Timur Jauh. Bayangkan, tinggal 8 ekor saja. Subhanallah. Jadi keberadaan hewan langka itu semakin hari semakin terancam punah karena aktivitas perburuan liar, kemudian karena habitat hidupnya semakin berkurang. Hal ini terjadi karena pembukaan hutan untuk pertanian, penebangan kayu, serta kebakaran hutan. Apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan? Nah, yang bisa kita lakukan, yang pertama, tidak melakukan perburuan liar. Yang kedua, tidak memperjualbelikan bagian tubuh hewan langka. Kemudian, tidak memelihara secara pribadi atau perorangan, serta tidak ikut merusak habitat asli hewan atau merusak hutan. Jadi keberadaan hewan itu sangat penting. Kenapa? Karena bisa dimanfaatkan bagi manusia. Pemanfaatan hewan selama ini untuk apa sih? Yang pertama, diambil tenaganya, kemudian sebagai bahan makanan, minuman seperti daging, telur, susu, itu kan dari hewan. Sebagai bahan obat-obatan, kita obat-obatan itu banyak mengambil dari bagian tubuh hewan juga. Kemudian sebagai hiburan atau hewan peliharaan seperti burung, ikan hias, kucing, dan lain-lain. Serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Satu saja bagian dari hewan itu punah, maka ekosistem itu menjadi tidak seimbang. Contoh, ketika ular dibunuh habis-habisan, maka yang terjadi apa? Hama tikus itu jadi mewabah. Jadi petani jadi rugi besar. Jadi kegiatan perburuan liar dapat merusak keseimbangan ekosistem serta menyebabkan hewan punah, dan sebagian itu keberadaannya menjadi langka. Apa tuh yang dicari pemburu? Jadi pemburu itu mengambil keuntungan tuh sebenarnya sampai membunuh itu hanya untuk mengambil sebagian bagian tubuh hewan. Misalnya gajah diambil badingnya, harimau hanya diambil kulitnya, kan coraknya bagus, itu untuk dipakai untuk membuat beberapa benda-benda. Kemudian ular juga diambil kulitnya, cendrawasih diambil bulunya, badak hanya diambil culanya. Padahal bagian tubuh dari hewan itu penting bagi hewan itu sendiri. Jadi fungsi bagian tubuh hewan, yang pertama burung, mata berfungsi untuk melihat, kemudian ada paruh burung untuk mengambil makanan. Ekor, nah ekor itu fungsinya untuk keseimbangan burung itu saat terbang, untuk berbelok seperti itu. Kemudian sayap untuk terbang, bulunya untuk menutupi permukaan tubuhnya atau melindungi tubuh, serta cakar untuk bertengger atau mencengkram. Mungkin kalau burung elang itu kan bisa untuk mencengkram mangsa, kalau ini merpati untuk bertengger. Fungsi bagian tubuh ikan, yang pertama mata untuk melihat sama. Kemudian ada insang untuk bernafas, sisik untuk melindungi atau menutupi permukaan tubuhnya, ekor untuk membantu pergerakan di air tadi, kemudian sirip untuk berenang. Ini sirip ini ada beberapa bagian ya, ada sirip punggung, sirip dada, sirip perut ya.
itu semuanya untuk saling mendukung untuk membantu berenang. Bagian tubuh kucing sama, mata untuk melihat, kemudian ada misai untuk mengetahui keadaan sekitar, rambut sebagai penutup tubuh, ekor untuk keseimbangan juga, serta kaki sebagai alat gerak. Ada fungsi bagian tubuh cicak. Cicak ini mewakili reptil ya. Yang pertama mata untuk melihat, kemudian hidung untuk bernafas, kemudian kulitnya kering bersisik itu untuk menutupi tubuh. Kakinya punya alat khusus sehingga selain sebagai alat gerak juga untuk menempel di tembok. Ekor untuk melindungi diri, jadi ekor cicak ini bisa terputus kalau dia merasa terganggu ya. Kemudian fungsi bagian tubuh katak sama, mata untuk melihat, hidung untuk bernafas, kulitnya tipis berlendir itu untuk membantu bernafas juga untuk menutupi tubuh. Kaki sebagai alat gerak, ini perhatikan kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depan, itu untuk memudahkan dia melompat. Kemudian kakinya yang bagian belakang itu berselaput, itu untuk memungkinkan katak bisa berenang di air. Nah, lihat tadi bagian tubuh hewan itu memiliki fungsi yang penting. Oleh karena itu perburuan liar hanya untuk mengambil bagian tubuh hewan itu dilarang ya. Setiap spesies hewan itu berbeda dengan spesies lain, sehingga keberagaman hewan itu perlu kita lestarikan agar terhindar dari kepunahan. Seperti ini, sama-sama burungnya, sama-sama pasangan burungnya, tapi terlihat sekali perbedaannya ya kan. Kita coba lihat juga perbedaan dan persamaan laba-laba dan kumbang. Untuk perbedaannya dulu, laba-laba jumlah kakinya 8, tidak bersayap, matanya sederhana, rahangnya tipenya itu rahang penusuk, kemudian tidak bisa terbang, tidak memiliki antena. Sedangkan kumbang jumlah kakinya 6, dia bersayap, matanya majemuk, rahangnya tipe pengunyah, bisa terbang serta memiliki antena. Lalu adakah persamaan di antara keduanya? Ada. Persamaannya sama-sama memerlukan makanan, sama-sama berkembang biak dengan bertelur, serta sama-sama memiliki 2 mata. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.